kegiatan belajar hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita mau menambah semangat dulu. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kita berharap dengan kita bertepuk semangat bisa menumbuhkan semangat kita sehingga kita bisa lebih semangat lagi di dalam belajar. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita awali dulu dengan doa. Silakan yang bertugas Eklesia pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Haleluya, amin. Ini kalian bertanya-tanya kalau ada guru lain di dalam, Mem jelaskan dulu ya. Nah, hari ini kita ada ibu guru lain di dalam kelas untuk melihat bagaimana kita belajar sehari-hari. Jadi nanti Mem berharap kalian menunjukkan sikap yang baik. Bagaimana selama ini kita jelaskan, kita harus memiliki sikap saling menghargai. Sebagai siswa memiliki sikap yang tertib. Tunjukkan kalau kamu anak-anak yang diajari sopan santun, berbicaranya seperti apa, sikapnya di kelas seperti apa. Nah, Mem mau periksa kehadiran dulu. Kelas 5 semuanya hadir? Hadir semua. Kelas 4? Hadir. Oke. Nah, baik, di sini Mem jelaskan juga karena tadi ada yang bertanya, ini kok ada gabungan. Di sini Mem jelaskan, hari ini kita gabung dua kelas 4 dan kelas 5 karena guru kelas 4-nya berhalangan hadir. Kita mau masuk ke dalam pelajaran kita. Mem mau ke kelas 5 dulu. Kelas 4 tunggu sebentar ya. Ke kelas 5 dulu. Untuk mengetahui ingatan kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari kemarin, Mem mau tanya dulu. Derek, sebutkan 3 pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Herbivora, Ya. karnivora, dan omnivora. Omnivora, bagus. Coba Eklesia, kalau omnivora itu contohnya apa? Contohnya Ayam, lagi bebek. Hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis. Tujuan kita mempelajari metamorfosis ini supaya kita mengetahui jenis-jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh selama daur hidupnya. Nah, di sini Mem akan bagikan gambar-gambar tentang metamorfosis hewan. Kalian coba amati. Nanti Mem tanya dari gambar-gambar yang kamu amati. Di sini Mem jelaskan, daur hidup katak diawali dari telur. Katak dewasa meletakkan telurnya di air. Bentuk katak dewasa dengan telur apakah sama? Tidak. Bentuk telur samakah dengan berudu? Tidak. Nah, telur itu setelah beberapa lama berubah menjadi berudu. Bentuk telur berbeda dengan berudu. Bentuk berudu samakah dengan berudu berkaki 2? Tidak. Nah, dari berudu berkaki 2, daur hidup katak berubah menjadi berudu berkaki 4. Apakah bentuknya sama? Tidak. Ada perbedaan bentuk. Kemudian dari berudu berkaki 4 menjadi katak muda. Apakah bentuknya sama? Tidak. Dari katak muda ke katak dewasa, bentuknya juga berbeda. Nah, inilah yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna, yaitu di mana setiap tahapan hidup makhluk hidup itu mengalami perubahan bentuk. Nah, coba amati gambar yang ada pada kalian. Menurut Jesselyn, daur hidup kupu-kupu termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Mengapa? Iya, setiap tahap hidupnya itu berbeda-beda. Pio punya daur hidup nyamuk. Kira-kira Pio, nyamuk ini termasuk dalam metamorfosis apa? Metamorfosis sempurna. Iya, metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena perubahan bentuknya berbeda-beda. Iya, tahap
hidup nyamuk semuanya ini berbeda dia bentuk. Maka nyamuk termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Sampai di situ. Kira-kira ada pertanyaan? Ya. Tidak. Kalau tidak pertanyaan, kalian memberikan tugas, kalian membuatkan gambar tentang daur hidup hewan. Kalian pilih, boleh yang metamorfosis sempurna, boleh yang tidak sempurna, ataupun boleh yang tanpa metamorfosis. Semuanya sudah tahu kan? Kalian boleh pilih, kalian gambarkan di buku mulai dari awal daur hidupnya. Kira-kira paham dengan tugasnya? Oke, sambil mem kelas 4 dulu. Berharap kalian bisa kerjakan dengan tertib. Oke, silakan dikerjakan. Memo ke kelas 4 dulu. Jangan ikut ya. Oke, baik. Selamat pagi anak kelas 4. Apa kabar? B aja. Hari ini kelas 4 kita akan belajar tentang kewajiban kita sebagai masyarakat, sebagai anggota masyarakat. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tanggung jawab, tentang contoh-contoh tanggung jawab kita sebagai siswa di sekolah. Nah, tujuannya kita mempelajari kewajiban-kewajiban kita terhadap lingkungan supaya kita bisa melakukan kewajiban kita sehingga kehidupan kita bisa berjalan dengan baik, kita bisa tertib dan aman. Nah, mau tanya dulu, Brando, perhatikan dulu sekitar kelas kita. Kira-kira menurut Brando, siapa yang memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan kelas kita? Yang ada di kelas seperti guru dan siswa. Iya, semua orang yang ada di kelas tersebut. Nah, Nadine, siapa yang berkewajiban untuk menjaga ketertiban di rumah? Semua warga yang ada di rumah. Sekarang, membalikkan. Kalau lingkungan kita kotor, kelas kita banyak sampah, apa akibatnya bagi kita? Kita akan sakit. Iya, dalam kelas ini banyak sampah, kita pertama tidak konsentrasi dalam belajar. Belajarnya terganggu. Kita bisa, iya, kelasnya bau. Kita bisa terserang penyakit. Nah, jadi kita harus melakukan kewajiban kita dengan baik dimanapun kita berada. Baik kita di sekolah, kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, sampai di situ kira-kira ada pertanyaan? Ya. Oke. Nah, baik, untuk menambah pemahaman kalian, saya mau kasih tugas buat kalian. Kalian berkelompok menuliskan contoh-contoh kewajiban siswa di sekolah, kewajiban anak di rumah, kewajiban masyarakat di lingkungan sekitar. Nanti hasil diskusinya kalian bacakan ke depan kelas. Nanti biar temannya bisa mendengar apa yang kalian kerjakan dengan kelompoknya. Sambil kalian mengerjakan tugasnya, memo ke kelas 5 dulu. Bisa tertib kelas 4? Bisa, Mem. Oke, Mem ke kelas 5 dulu. Kerjakan tugasnya dulu ya. Oke, bagaimana kelas 5? Sudah selesai? Silakan tugasnya dikumpulkan. Oke, dari tugas yang kalian kumpulkan, sudah mengkoreksi. Hasilnya rata-rata melihat semuanya sudah paham. Oke, sampai di sini ada pertanyaan yang belum dipahami mengenai materi yang kita jelaskan? Tidak ada? Tidak. Oke, baik, kalau tidak ada, kita akhiri pelajaran kita. Nanti membuat tugas di rumah, kalian kerjakan di buku tugas. Tugasnya dari buku paket. Nanti perhatikan halaman 83. Halaman 83 kamu kerjakan di rumah. Besok dikumpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang masih ingat tadi materi yang kita pelajari dari pagi? Apa tadi pertama? Jadi tentang metamorfosis. Bagaimana ada 3 jenis
metamorfosis. Contoh metamorfosis sempurna tadi apa, Jesslyn? Yang sempurna tadi apa contohnya? Kupu-kupu. Tidak sempurna tadi apa bisa? Yang tanpa metamorfosis? Pio? Sapi. Nah, depan kita akan belajar tentang ekosistem dan rantai makanan. Silakan baca bukunya di rumah supaya menambah pemahaman untuk minggu depan kita belajar kembali supaya kalian lebih paham nanti tentang materi yang kita pelajari. Silakan dirapikan bukunya. Sambil kalian rapikan buku, main untuk kelas 4 dulu. Jangan itu ya. Halo, kelas 4. Selesai tugasnya? Oke, baik. Kalau sudah selesai, Mem mau minta kelompok untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Silakan kelompok Brando. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Demikianlah hasil diskusi kami. Oke, tepuk tangan buat kelompok Brando. Silakan untuk Brando. Sudah mau maju aja. Teman-teman, kami mau membacakan hasil diskusi kami. Demikian hasil diskusi kami. Oke, tepuk tangan buat kelompok Brando. Ayo. Buat suaranya kedengar. Hai teman-teman, hari ini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih. Dari hasil diskusi yang kalian kerjakan, saya melihat sudah paham semua mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta dampak jika kita lalai dalam melakukan kewajiban dan tanggung jawab. Kira-kira sampai di situ ada pertanyaan? Paham semua? Oke, kalau begitu, kalau sudah paham, untuk hari ini kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Bukan dulu pelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar bagaimana hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita itu perlu dimanapun kita berada, baik di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Dan sudah tahu apa dampak-dampaknya jika kita tidak melakukan tanggung jawab dan kewajiban kita. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh-contoh kewajiban kita terhadap makhluk hidup. Nanti kalian baca bukunya dan tugasnya ada di halaman 134. Nanti kalian baca dulu, ada teksnya di situ, lalu kalian kerjakan tugasnya di halaman 134. Kalian jawab di buku tugas. Minggu depan dikumpulkan, nanti Mem nilai di situ. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Baik kelas 4 dan kelas 5, Mem ucapkan terima kasih atas kerjasama kita satu hari ini. Mem berharap besok kita bisa kembali ke sekolah ini dalam keadaan baik. Tentunya Mem berharap anak-anak Mem semuanya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin tertib. Oke, sebelum kita pulang, kita mau menyanyikan lagu wajib untuk menambah rasa cinta kita terhadap Indonesia. Kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung. Kita mau pulang, sebelum itu kita berdoa dulu. Sebagaimana tadi ketika belajar kita juga awali dengan doa, sekarang mau pulang kita juga akhiri dengan doa. Silakan anak ibu yang